Halo teman-teman hobis diskus, salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Nah, ketemu lagi bersama saya di Kaila Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Kenapa? Karena menurut saya sukses tidaknya kita piara, apalagi breeding diskus, itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara dan breeding diskusnya sukses, dan sebaliknya ketika breeding diskusnya sukses, maka yang piara itu makin sukses. Yeay. Udah lama saya nggak bikin video. Kalau saya lihat di statistik, saya selalu mainnya angka-angka. Jadi kalau saya lihat di statistik itu sudah video terakhir itu 48 hari yang lalu, ya, sudah hampir 2 bulan nggak rekaman. Nah, di sini kenapa saya nggak rekaman? Ya, kalau mau punya alasan selalu muncul alasan, ya, alasan sibuk lah, repot lah, nggak punya waktu lah, ya, biasa. Kita manusia punya alasan. Namun saya belajar bahwa alasan itu selalu punya dua sisi. Ada yang namanya alasan penguat, ada yang namanya alasan pelemah. Alasan penguat itu membuat kita semakin kuat, dan alasan pelemah membuat kita makin lemah. Ya, jadi kalau misalnya kenapa nggak rekaman? Aduh, nggak punya waktu, sibuk. Ya, itu alasan pelemah sebetulnya, dan itu saya alami sendiri. Saya mulai punya alasan, ya. Jadi biasanya saya punya target. Nah, dalam 2 bulan ini saya nggak menentukan target, ya. Lebih tepatnya sejak akhir tahun saya punya target, tapi saya nggak fokus sama target saya. Dan saya nggak komitmen untuk mewujudkan target itu. Dan akhirnya apa? Nggak ada yang saya capai dalam 2 bulan, ya. Itu target yang saya pasang, saya cuekin aja. Nah, begitulah kadang kebanyakan orang, ya. Saya mengetes sendiri bagaimana ketika saya nggak fokus sama target saya, kita nggak bakal bisa mencapai apa-apa, ya. Sama seperti lomba lari, ketika kita fokus pada tujuan akhir, nggak peduli walaupun kita capek, kita susah, kita tetap jalanin, dan suatu saat kita pasti mencapai garis finish. Begitu pula ketika kita fokus dengan target kita, fokus dengan tujuan kita. Nah, itu saya yang mengetes. Dari sejak akhir tahun kemarin saya ngetes bagaimana kalau saya jalanin tanpa saya fokus dengan target, akhirnya nggak membawa saya kemana-mana. Selama 2 bulan saya pun nggak mencapai target saya, ya, masih manusia juga, normal, ya. Walaupun selama ini saya selalu dikenal dengan the target man, karena selalu pasang target. Nah, itu udah berlalu, udah tobat, ya. Itu, tapi saya memang sengaja tes juga, ya. Nggak enak sekali kalau jalan tanpa target yang jelas dan tanpa komitmen. Nah, saya harap teman-teman nggak perlu tes, ya. Jadi cukup komitmen, cukup fokus dengan target, ya. Nah, bayangan kita yang punya target aja kalau nggak fokus nggak bisa mencapai, apalagi yang nggak punya target, ya. Seperti itu. Nah, terakhir saya pernah ngomong mau kupas tuntas setajam silet tentang garam, ya. Nah, hari ini kita akan cerita tentang garam, ya. Sesuatu yang nampaknya sepele, namun menurut saya ini hal penting sekali, ya. Pernah di salah satu posting waktu itu, saya lupa persisnya, tapi udah lama. Nah, ada salah seorang temen di Facebook itu cerita kalau ikannya punya masalah. Saya bilang kasih garam dulu aja. Nah, terus ada yang komentar, wah, ngapain dikasih garam? Kok ikan sakit itu dikasih garam? Katanya. Emang kalau manusia sakit dikasih garam? Nah, ya,
Saya waktu itu cuma senyum-senyum aja, cuma saya nggak komentar langsung balik ya. Itu. Saya ingat kalau kita sakit, terus terpaksa harus dirawat inap, di opname, di rumah sakit ya. Biasanya itu pihak rumah sakit itu kasih tanda jadi. Ini guyon saya. Tanda jadi maksudnya tanda kalau kita udah masuk rumah sakit ya. Ini guyon. Tapi saya nggak bermaksud menyinggung pihak rumah sakit. Saya sering guyon dulu sama mama saya. Nah, ini udah tanda jadi. Di infus ya. Kenapa? Karena setiap masuk rumah sakit biasanya itu kita di infus. Sebetulnya tujuan infus ini bagus sekali. Itu untuk orang-orang yang sakit yang punya masalah dengan nafsu makan, dikhawatirkan kekurangan cairan ataupun nutrisi ya, dan itu pertolongan pertama di infus. Nah, kalau mungkin pernah teman-teman lihat apa isi infus itu ya, isi infus itu salah satunya itu NaCl, garam ya. Jadi ketika orang sakit itu pertolongan pertamanya itu dikasih infus ya, yang isinya garam. Nah, seperti itu ya. Tapi ini menurut saya bukan seorang dokter, bukan dari pihak medis juga ya. Cuma saya ingat kalau infus itu isinya NaCl salah satunya ya. Itu nanti biasanya ditambah nutrisi ataupun obat di dalam infus. Tapi komponennya salah satunya itu NaCl, garam. Jadi penting sekali tentang garam ya, baik untuk orang yang sedang sakit ataupun orang yang sehat ya. Kenapa? Karena tubuh kita itu terdiri dari cairan ya, boleh dibilang persentase terbesar tubuh kita ini isinya cairan. Nah, seperti itu. Kalau kita sakit muntaber pun, muntah-muntah berak-berak, kita minumnya pertama kali disarankan apa? Oralit, alias campuran garam dan gula ya. Itu karena itu untuk mengatasi kekurangan cairan. Nah, seperti itu. Nah, kalau bayangkan kita makan tanpa garam, wah nggak enak sekali ya, seperti itu. Cuma tentunya kalau berlebihan garam bisa bahaya juga, bisa darah tinggi. Nah, sama seperti ikan. Dari literatur yang saya baca, ikan pun, baik itu ikan air laut ataupun ikan air tawar, itu butuh garam. Ya tentunya kalau ikan air laut itu sudah pasti mutlak butuh garam. Nah, ikan air tawar pun itu butuh garam ya. Itu dari apa yang saya baca dari buku ataupun di online ataupun video-video yang di YouTube. Saya juga masih terus belajar ya. Ikan air tawar pun butuh garam, baik ketika sehat ataupun ketika sakit. Nah, bagaimana komposisinya ataupun persentasenya? Kalau dari yang saya baca, persentase garam itu sekitar 2% sampai 5% dari air ya. Cuma kalau saya nggak hitung detail. Kalau ibaratnya itu saya paling kasihnya 1 sendok makan untuk 50 liter air. Tapi kalau untuk ikan yang sedang sehat ya, itu maksimal ya, kasih setengah sendok makan itu oke. Tapi kalau untuk habis water change biasanya. Tapi kalau untuk ikan yang sedang sakit itu bisa kasih 2 sendok makan maksimal ya. Itu kalau berlebih juga sebetulnya nggak masalah, cuma kasihan ginjalnya ataupun organ yang mencerna garam tadi ya, itu akan lebih berat nantinya kerjanya. Nah, itu dari literatur yang saya baca. Kalau seandainya ada kesalahan, silahkan teman-teman koreksi dengan kasih tahu saya baik via WhatsApp ataupun dengan komen di bawah ini ya. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, udah subscribe belum? Kalau belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol notifikasi karena akan mendapatkan update dengan cepat. Tapi kalau yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya, karena udah
subscribe dan sering mampir di channel Kayla Diskus. Nah, itu. Nah, ngomong-ngomong tentang garam, garam itu saya baca fungsinya di online itu untuk mengurangi stres. Jadi kalau misal ikannya stres akibat perubahan parameter air, salah satu solusi yang pertama kali biasanya saya kasih garam. Ya, saya nggak langsung masuk obat. Tiap kali ikan ada masalah, biasanya saya nggak masuk obat langsung aja. Ya, kecuali udah kelihatan parah ikannya. Ya, itu langsung hantam dengan obat. Tapi kalau misalnya masih ringan, kadang saya langsung dengan garam aja, ya, nggak kasih obat. Jadi untuk mengurangi stresnya ikan, itu yang pertama, ya. Yang kedua, bila ikan nggak nafsu makan, dengan kita kasih garam bisa timbul nafsu makannya, ya, sama seperti manusia berarti. Ini dari yang saya baca, ya, seperti itu. Terus yang ketiga, garam itu sendiri bisa berfungsi sebagai antibiotik, ya. Tapi bukan antibiotik obat apa namanya. Garam bisa mengatasi penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh jamur dan bakteri yang skalanya ringan, ya. Ada beberapa jamur dan bakteri yang skalanya ringan, dengan kita kasih garam akan terhambat pertumbuhannya. Ya, saya lihat contekan dulu, nggak hafal semuanya secara teori, masih tahu prakteknya aja. Itu. Jadi garam itu sendiri sebetulnya sebagai antibiotik, ya. Contohnya misal kita, saya pernah mengalami beberapa masalah dengan jari kaki itu karena sering kena air, itu kutu air, ya, katanya. Padahal sebetulnya itu jamur. Kalau saya baca sih bukan kutu air yang kayak untuk ikan itu gigit jari kaki saya, enggak. Ya, itu jamur. Nah, kalau salah satu solusi penyembuhan untuk yang skala ringan, itu kaki kita direndam dengan air hangat yang dikasih garam. Nah, itu udah pernah saya praktekkan dan memang sembuh, ya, untuk skala ringan, kecuali udah skala berat. Seperti itu. Terus saya lihat contekan dulu, ya, nggak terlalu hafal. Nah, 10 fungsi garam ikan. Banyak sekali, jadi, ya. Jadi mencegah atau mengobati ikan yang terkena parasit jamur ataupun bakteri yang skala ringan. Memang, ya, kalau udah berat ya tentu harus ditambah dengan obat. Nah, ini yang saya suka. Kalau dulu saya waktu kecil, waktu saya kecil itu saya sering ke kebun engkong saya. Ya, engkong saya dulu kebetulan punya pabrik soun. Pabrik soun itu letaknya ya di pinggiran kota. Waktu itu, waktu saya masih kecil, ya, tentunya masih hutan, ya. Masih hutan. Kalau di Palembang sebutnya lokasinya Soak, ya. Dulu masih hutan. Kalau sekarang udah ramai, udah besar, udah jadi kota mandiri lah, udah dibilang. Nah, waktu itu ke kebun, ke pabriknya engkong, kadang bermalam di situ. Tapi serem juga karena nggak ada listrik, cuma pakai strongkeng. Nah, cuma kalau jalan-jalan ke kebun karet yang di sekitar pabrik itu, karena khawatir ada ular, jadi saya selalu sama paman saya itu membawa bambu dan membawa garam, ya. Jadi karena menerobos hutan, ya tentunya kita pakai sepatu boot untuk mencegah kalau ada ular. Jadi bawa bambu dan bawa garam. Garamnya ditabur di jalan di depan kita, ya. Kenapa? Kata orang-orang, garam itu salah satu yang ditakutin ular selain bambu, ya. Nah, apa hubungannya? Jadi waktu itu saya ingat, garam bisa menakuti ular. Nah, kalau di ikan tentunya kita nggak mungkin ular ada di akuarium, ya, kecuali sengaja masuk atau nyasar ularnya. Tapi ada yang namanya penyakit disebabkan oleh cacing, ya. Nah, yang disebabkan oleh cacing atau mungkin parasit sejenis cacing, dengan kita memberikan garam ini, itu bisa mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh parasit seperti cacing ini, yang populer dengan nama gill flux atau skin flux, ya. Penyakit yang cukup parah efeknya kalau menyerang ikan, ya. Kadang-kadang orang sampai pakai obat PK, ya.
Itu. Nah, cuma dengan garam dikasih ke air, garam ini bisa menghambat atau menghentikan bibit parasit penyebab gill flux ini ataupun skin flux ya. Makanya ternyata penting sekali garam ya. Itu. Nah, kalau di sini ada nama-nama jamurnya, cuma saya nggak sebut lah ya. Jamur saprolegnia, nama-nama ilmiah. Itu. Nah, untuk tindakan garam juga bisa menyeimbangkan pH air yang terlalu asam, yaitu udah pasti ya, karena garam sifatnya netral. Terus apalagi saya lihat contekan. Nah, kayaknya udah deh ya. Jadi ada manfaatnya garam itu, cuma hati-hati kalau yang pakai filter yang ada zeolit itu nggak boleh zeolitnya kena garam ya. Kenapa? Karena zeolit itu kerjanya menyerap amonia, tapi begitu kita kasih garam dia melepas amonia, bisa terjadi bom amonia seperti itu. Nah, garam ikan apakah sama dengan garam dapur? Ya, itu beda ya. Kalau garam dapur itu sudah mengandung iodium. Kalau misalnya garam dapurnya tidak mengandung iodium, itu berarti bisa dipakai untuk ikan ya. Cuma kalau dipakai untuk manusia, garam dapur tanpa iodium itu kurang lengkap, karena iodium mencegah gondok ya. Gondok, tapi gondok bukan aku gondok nih lihat kamu, enggak. Jadi kalau garam ikan itu sendiri sebetulnya garamnya sama, cuma garam laut tapi tanpa iodium ya. Mungkin kalau ada istilah itu garam krosok, ya itu sama lah dengan garam ikan ya, tanpa iodium punya. Jadi kandungannya hanya NaCl tanpa iodium. Seperti itu. Jadi fungsi garamnya penting sekali. Nah, tapi pemakaian garam itu bisa meningkatkan TDS dengan cepat, yang naiknya tinggi. Jadi kalau untuk yang sedang breeding tidak disarankan pakai garam ya. Jadi kalau misalnya tanknya untuk breeding, habis WC jangan dikasih garam, karena kalau dikasih garam TDS-nya bisa naik sampai berapa ratus ya, melebihi standar parameter air untuk breeding. Jadi garam ini hanya untuk tank pembesaran ataupun tank ikan yang sedang bermasalah dengan kesehatannya ya. Garam itu sendiri mengandung NaCl, natrium. Natrium itu sebenarnya bagus untuk pertumbuhan ikan. Selain kalsium dan magnesium, 3 unsur tadi sangat bagus untuk pertumbuhan ikan. Nah, itu saja topik tentang garam. Yang ada beberapa yang mungkin kurang setuju, silahkan kasih masukan ke saya, ataupun ada salah ucap, salah paham dari saya, tolong dikoreksi. Silahkan kontak WA saya atau lewat komen di bawah ini. Ataupun punya pendapat lain ataupun manfaat lain dari garam, silahkan. Saya berterima kasih sekali bila menyumbangkan pendapatnya juga. Dan bila punya usul ataupun saran tentang materi yang lain, silahkan juga tambahkan di komen. Akan saya coba bahas di video-video berikutnya. Habis ini saya akan buat video tentang bagaimana cara membedakan diskus jantan dan betina ya, karena saya termasuk menerima WA yang menanyakan seperti ini itu banyak sekali ya, bagaimana cara membedakan diskus jantan dan betina. Nah, akan saya kupas di video selanjutnya. Oke? Yang punya pertanyaan, punya komen, punya saran, punya bantahan, silahkan isi di komen bagian bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.